Shalom, bertemu lagi bersama saya Emilia Bude. Kita patut mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menolong, memimpin kita sepanjang 1 tahun di 2020. Nah, di penghujung tahun 2020 ini saya akan menyampaikan kepada kita semua tentang suatu tema, yaitu harapan berkat memasuki tahun baru 2021. Saudaraku, firman Tuhan dari Wahyu 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18 demikian. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudaraku yang kekasih, sewaktu Bartolomeus Dias dari Portugis beserta dengan rombongannya berhasil melewati dan menantang gelombang dahsyat dan angin ribut di Afrika Selatan pada tahun 1486, maka ia menamakan tanjung yang membahayakan itu dengan nama Tanjung Harapan atau Cape of God Hope. Perlu disadari bahwa Dias ini tidak bicara tentang tidak adanya tantangan, tetapi yang ia bicarakan di sini adalah harapan di tengah-tengah tantangan. Saudaraku yang kekasih, tatkala kita bercermin dari pengalaman Dias ini, kita juga sedang melewati suatu tantangan, yaitu COVID-19 yang terus mengancam dan juga belum berakhir pada tahun 2020 ini. Nah, dengan demikian, memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini, dapatlah dipastikan bahwa tantangan COVID-19 dan juga kesulitan-kesulitan lain yang mengikutinya pasti akan terus ada. Nah, dalam kondisi atau situasi seperti ini, dengan sikap yang positif, kita bisa menyebut tahun yang baru 2021 sebagai tahun harapan, di mana kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal 1. Nah, teks ini memuat pengalaman Rasul Yohanes yang mengalami kesusahan besar karena ia diasingkan dan juga disiksa di Pulau Patmos, di mana sekarang ini tempat itu disebut negara Turki. Nah, Rasul Yohanes, ia bersaksi tentang nama Tuhan Yesus Kristus, namun ia mengalami kesusahan besar, dia diasingkan dan juga dia disiksa. Nah, ini semua oleh karena kasih dan cinta Tuhan kepada Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes meresponi apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Nah, apa sesungguhnya alasan dari Alkitab di dalam Wahyu 1 ini yang kita dapat menyebut tahun baru 2021 ini sebagai tahun harapan? Alasan pengalaman kesusahan Rasul Yohanes di Pulau Patmos bagi kita untuk menyebut tahun baru 2021 sebagai tahun harapan
maka kita bisa melihat beberapa hal. Yaitu yang pertama, bahwa Tuhan Yesus yang mengasihi kita adalah dasar bagi harapan. Pengalaman Rasul Yohanes yang mengancam dan membawa rasa sakit serta penderitaan yang begitu hebat itu tidak mengganggu iman dan harapannya. Karena Rasul Yohanes mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan Yesus Kristus juga telah menderita dan telah bangkit dari kematian untuk memberi harapan bahwa iman Kristen adalah iman yang hidup di atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, hal ini menegaskan bahwa di dalam pengorbanan dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di sana ada harapan untuk menang atas penderitaan. Wahyu 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengalaman kesusahan adalah kasih karunia Tuhan yang menyiapkan untuk mengalami damai sejahtera di tengah-tengah ancaman. Nah, di sini dapat pula kita melihat atau dapat dikatakan bahwa tantangan kesusahan bagi orang Kristen adalah cara Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Nah, ini saya sudah jelaskan dalam video saya yang sebelumnya, di mana kesusahan itu adalah cara Tuhan dalam menyatakan kasih karunia-Nya. Yang mana hal ini menjadi ujian bagi harapan hidup. Saudaraku yang kekasih, jaminan bagi harapan orang Kristen untuk keluar dari pengalaman kesusahan, pengalaman penderitaan adalah pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian dapat juga kita katakan bahwa tahun baru 2021 ini adalah tahun harapan. Karena Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati, bangkit demi membuktikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Membuktikan kasih-Nya kepada kita manusia. Ia telah memberi pengharapan bagi kita untuk kita menjalani tahun 2021 ke depan dengan ancaman-ancaman sebagai cara Tuhan Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya kepada kita, karena penderitaan di dalam Kristus merupakan hak istimewa untuk menjadi kekasih Kristus. Di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kemudian saudaraku yang kekasih, yang kedua adalah Tuhan Yesus memegang kunci kerajaan maut sebagai jaminan harapan. Pada saat Rasul Yohanes mengalami kesusahan yang begitu besar, penderitaan yang begitu luar biasa, sangat menderita, yang memberi alasan seharusnya dia bisa khawatir dan ada alasan untuk takut, bahkan alasan untuk kecewa dan juga kehilangan harapan. Namun pada sisi yang lain, bahwa Tuhan Allah telah berjanji bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Nah, firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan, yang memberikan peneguhan harapan kepada Rasul Yohanes dalam menghadapi tantangan, kesusahan, dan juga kesulitan-kesulitan yang besar. Ada beberapa hal yang akan saya kemukakan yang merupakan alasan yang meneguhkan kita untuk menjalani tahun yang baru, yaitu tahun 2021 sebagai tahun harapan. Alasan yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemegang kunci kerajaan maut merupakan jaminan bahwa semua tantangan yang kita hadapi adalah cara Tuhan Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini adalah untuk menguatkan kita agar menjadi teguh, menjadi kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan, karena pada akhirnya Ia akan meneguhkan harapan kita dan menolong kita keluar sebagai pemenang. Nah, hal ini dapat kita lihat dari pengalaman Rasul Yohanes yang menderita. Namun, ia dikuatkan untuk menghadapi kesusahan-kesusahan hidup dan menang. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah Tuhan Yesus yang adalah pemegang kunci kerajaan maut berkuasa atas ancaman maut, karena Ia adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Sehingga ia menjamin bahwa maut itu bukanlah ancaman bagi umatnya, sebagai jaminan yang meneguhkan harapan untuk menjalani tahun yang baru di 2021 yang penuh dengan berkat Allah. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa COVID-19 yang mengancam tidaklah perlu untuk terlalu ditakuti, karena Tuhan Yesus dapat mengendalikan bagi kebaikan kita. Kemudian alasan yang ketiga, Tuhan Yesus yang adalah pemegang kunci kerajaan maut memberikan jaminan kepada umatnya melalui janjinya dalam ayat yang ke-17b sampai ayat yang ke-18a. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Nah, sabda Tuhan Yesus Kristus ini adalah jaminan yang memberikan kekuatan, yang adalah suatu kepastian bahwa daripadanya ada kekuatan yang memberi harapan untuk terus berani menghadapi kesulitan-kesulitan. Alasan terpenting adalah karena Yesus Kristus adalah Immanuel. Ia adalah Allah yang menyertai, Allah yang melindungi, sehingga kita akan menjadi aman dalam perlindungannya, akan menjadi aman
dalam menjalani tahun 2021. Nah, saudaraku yang kekasih, pada akhirnya biarlah kita dengan penuh iman menyandarkan harapan kepada Tuhan Yesus Kristus saja, yang menjadikan tahun 2021 sebagai tahun harapan. Karena firman Allah memastikan bahwa Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, dengan demikian saya mengucapkan kepada kita, selamat tinggal tahun 2020 yang penuh dengan kenangan berkat di tengah COVID-19. Dan juga saya mengucapkan kepada kita, selamat memasuki tahun baru 2021 sebagai tahun harapan bersama Tuhan Yesus, yang adalah yang Alfa dan Omega, penguasa semesta, Sang Immanuel, pemberi dan juga penjamin kemenangan umatnya. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Saudaraku yang kekasih, selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya Emilia Mude, sampai jumpa.